Syaren Ika Nurmaida dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah topik. Teman-teman tahu nggak sih topiknya apa? Yaitu saya akan mencari tanggapan atau pendapat anak pertanian nih teman-teman terhadap apa teman-teman tahu? Terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada teman-teman kita ini yang berjumlah, teman-teman mau tahu nggak jumlahnya berapa? Anggukin kepala dong kalau mau tahu. Jadi jumlah teman-teman kita ini ada 4 orang ya. Ada 4 orang yang dimana nanti mereka tuh akan memperkenalkan diri mereka sendiri ya kan teman-teman. Nanti lihat deh video berikut ini. Saya Damar Sama Arif dari jurusan Agribisnis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan Ritonga. Saya mahasiswa Agribisnis 2017 Fakultas Pertanian Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Indah Yulia. Saya jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Halo, nama saya Muhammad Zukri Awalidani, berasal dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, gimana teman-teman? Udah kenal kan? Kayak kata pepatah, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau udah kenal nggak sayang itu gimana ya? Aduh, jadi malu. Aduh, jadi yang dimana 5 pertanyaan ini, 5 pertanyaan ini saya akan berikan kepada teman-teman kita ini untuk menjawab dan memberikan pendapat mereka apa sih tentang tanaman kelapa sawit ini, yang dimana pertanyaannya itu akan saya berikan pada video berikut ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melanjutkan video berikutnya, saya minta kepada teman-teman jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan jangan lupa di share juga ya kepada teman-teman semua di sosial media supaya ilmu ini tambah berguna, tambah berguna. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dari pendapat ini, misalnya apa aja pertanyaan, maksudnya pertanyaan seputaran tentang video saya, teman-teman bisa tanya di komen di bawah ya kan. Oke. Lanjut kepada video berikut ini. Pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaan ini seputaran tentang sapodi, tentang pupuk. Oke, pertanyaannya adalah apakah perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi? Pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada 4 teman-teman kita ini ya kan. Dan pertanyaannya itu mereka akan jawab benar apa enggak sih. Selain itu mereka akan memberikan alasan kenapa jawaban mereka benar atau enggak. Penasaran kan teman-teman? Yuk, untuk menjawab rasa penasaran kalian tetap tonton video berikut ini. Oke? Perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu atau populasi yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya tidak, karena pada faktanya di lapangan kelapa sawit itu menggunakan pupuk yang lebih sedikit dari pupuk kimia dari minyak nabati lainnya. Perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu atau populasi yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi. Menurut kamu itu benar nggak sih, Mat? Oke, jadi kalau membahas jumlah hasil daripada minyak itu
memang betul ya kalau sawit itu lebih banyak menghasilkan minyak dibandingkan minyak nabati lainnya. Tapi kalau untuk masalah menghasilkan mencemari lingkungan ataupun polutan termasuk entah udara, tanah ataupun air, sebenarnya tergantung dari cara pengelolaan daripada kelapa sawit itu. Nah, jadi kalau seandainya memang dia penggunaan pupuk yang berlebihan ataupun pengolahan tanahnya yang kurang baik, ya itu yang akan menyebabkan polutan ataupun menyebabkan kerusakan lingkungan. Tapi kalau memang diolah dengan baik, saya rasa itu nggak ada masalah. Perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu berupa populasi yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya sih nggak juga benar maupun nggak salah juga, karena bapak saya sendiri kan menggunakan pupuk kimia, tapi pupuk kimia itu tidak dipakai berlebihan. Karena jika berlebihan otomatis tahu sendiri kan apa efeknya ke depannya. Misalnya hama itu jadi lebih meningkat dan produksinya pun menurun. Perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih tinggi dari perkebunan penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu atau populasi yang mencemari tanah dan air yang lebih tinggi. Menurut Zukri itu benar nggak sih? Kelapa sawit menggunakan pupuk kimia yang lebih banyak dari penghasil minyak lainnya. Nah, dalam hal ini menurut saya tidak kurang setuju. Kenapa? Karena dalam pemupukan kelapa sawit itu tidak sepenuhnya dilakukan setiap hari ataupun berkala yang lebih lama daripada penghasil minyak nabati lainnya. Sedangkan kalau masyarakat kita tahu bahwasanya pemupukan itu hanya 3 kali dalam setahun atau bahkan kurang dari itu. Nah, kemudian saat ini tidak hanya itu saja, pupuk kimia saja yang dilakukan dalam pemupukan kelapa sawit. Sekarang sudah dibuat pupuk baru, yaitu yang berasal dari tanaman-tanaman ataupun sisa dari pelepah kelapa sawit yang sifatnya juga organik. Gimana, terjawabkan rasa penasaran kalian tentang apa sih pertanyaan saya yang pertama itu? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua nih teman-teman, ini berhubungan tentang, mau tahu nggak? Tentang hutan. Iya, tentang hutan. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah perkebunan kelapa sawit ini pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia? Teman-teman tahu nggak jawabannya apa? Kalau teman-teman tahu jawabannya apa, maksudnya tahu jawaban ini, teman-teman bisa komen di bawah ini, saya akan membaca. Sebelum itu kita akan mendengar jawaban dari teman-teman kita ini, ya. Oke? Tetap saksikan video berikutnya. Perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya benar. Oh, kenapa begitu? Ya, itu karena memang pada saat ini orang sedang galaknya, sedang giat-giatnya itu untuk buka lahan, tapi tidak hanya karena kelapa sawit aja ya, itu hanya salah satu. Jadi karena adanya pertambangan untuk perusahaan paper, juga untuk rumahan. Perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Menurut kamu gimana itu, Mat? Kalau konversi hutan, mungkin kalau akhir-akhir ini kita lihat bisa jadi iya, karena hampir termasuk di Pulau Sumatera lah sama Kalimantan itu hampir memang hutan-hutan lindung di dalamnya udah mulai dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi yang dulunya dia hutan menjadi non hutan memang betul adanya ya. Cuman ya tergantung dari pemerintahnya juga sih, kayak mana dia memberikan kebijakan, memberikan batasan sehingga terjadi keseimbangan
bukan sepenuhnya hutan itu jadi perkebunan, tetapi harus ada juga, karena hutan itu juga nantinya akan menjadi penyeimbang bagi perkebunan. Tapi kalau kamu nanya istilahnya apakah dia salah satu yang menyebabkan konversi dari hutan menjadi non hutan, saya rasa iya. Perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Menurut kamu ini benar nggak sih? Nggak tahu. Benar atau nggak? Kalau menurut saya sih tergantung pribadinya, tergantung orangnya. Kenapa? Karena kan saya punya kebun saya sendiri misalnya nih, saya punya lahan, saya mau buat ke dia itu menanam kelapa sawit, mau buat bangunan, mau buat apa, itu kan tergantung saya karena saya punya lahan. Tapi kembali ke sisi positifnya lagi, kayak mana sih lahan itu bisa diolah menjadi sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Menurut Zukri, ini benar nggak sih? Rasa saya tidak merupakan pemicu utama, karena setiap perkebunan kelapa sawit tentunya sudah memiliki izin dari pemerintah untuk dilakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti itu. Nah, untuk hutan sendiri itu juga ada hutan yang dilindungi, jadi tidak sembarangan hutan bisa dilakukan atau dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk konversi hutan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit itu tidak sepenuhnya benar. Baiklah, ini adalah pertanyaan keberapa teman-teman? Pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaan yang ketiga ini berhubungan tentang apa ya? Tentang apa ya? Ada berhubungan dengan lahan pertanian padi ini, teman-teman. Yang dimana apakah perkebunan kelapa sawit ini mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia? Gimana teman-teman? Bener nggak sih? Karena teman-teman pasti bingung juga kan. Ayo baikkan kita mendengar jawaban dari teman-teman kita ini, yang dimana jawabannya itu akan ada di video berikutnya. Perkebunan kelapa sawit mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia. Menurut kamu itu gimana? Menurut saya itu salah, karena rata-rata tempat perkebunan sawit itu bukan di tempat sektornya padi, tapi memang di wilayah yang bukan sektor padi, jadi nggak ngaruhi tanaman pangan. Perkebunan kelapa sawit mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia. Itu menurut kamu itu benar nggak sih isu ini? Lahan pertanian padi ya? Iya. Jadi kalau sebenarnya tergantung ya. Kalau berdasarkan lahan pertanian, mungkin karena masyarakatnya yang ingin lebih mendapatkan penghasilan lebih gitu, makanya dia menanam sawit, sehingga alih fungsi lahan yang dari dulunya menanam padi diubahlah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya itu tergantung masyarakatnya. Sawit sebenarnya tidak ada salah di sini, dia tidak ada sangkut pautnya terhadap pengurangan lahan itu. Itu tergantung kebijakannya, ya mungkin personal atau pemerintah masing-masing terhadap perkebunan ini. Jadi kalau untuk apakah sawit menyebabkan lahan padi di Indonesia berkurang, saya rasa tidak. Perkebunan kelapa sawit mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya nggak benar, karena kita tahu sendiri kan, menanam padi sama menanam kelapa sawit itu berbeda.
kondisi tanahnya, klasifikasinya juga berbeda. Karena kan seperti kita ketahui kalau kelapa sawit itu bisa ditanam pada pada kelembapan yang berbeda dengan penanaman padinya. Terus itu aja sih. Perkebunan kelapa sawit mengurangi lahan pertanian padi di Indonesia. Menurut Zukri itu gimana? Nah, secara iklim, morfologi dan fisiologi dari kelapa sawit itu tidak bisa cocok di semua wilayah. Di Jawa itu tidak cocok. Jadi sebenarnya MOSI itu sebenarnya tidak terlalu cocok. Nah, sedangkan untuk di Provinsi Riau sendiri itu memang tidak cocok untuk perkebunan padi. Nah, setiap komoditas itu memiliki iklim dan morfologi dan fisiologi masing-masing. Nah, sedangkan morfologi dan fisiologi dari kelapa sawit dan padi itu berbeda. Nah, dari sini jelas hubungannya tidak ada antara jumlah tanah yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit dan juga untuk areal persawahan untuk padi. Pertanyaan yang keempat, di mana pertanyaan yang keempat ini tentang apa ya? Tentang pemanasan global. Teman-teman. Jadi pertanyaan yang keempat ini, apakah pemanasan global disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit? Itulah pertanyaannya, yang dimana pertanyaan ini akan saya berikan kepada teman-teman kita ini. Ayo saksikan jawaban dari teman-teman kita ini ya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke? Pemanasan global disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya enggak lah, kan kelapa sawit itu tanaman berdaun hijau, dia juga menyerap menyerap karbon dioksida dia. Jadi nggak itu penyebab utamanya. Nggak masuk andil dia dalam pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu itu gimana ini? Pemanasan global. Apakah pemanasan global disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit? Menurut saya tidak juga ya. Sebenarnya kalau pemanasan global itu pembangunan kayak gedung-gedung pencakar langit sih. Tapi kalau kelemahan perkebunan kelapa sawit ini sih memang itu, dia menyerap unsur hara ataupun air yang lebih banyak daripada tanaman-tanaman lainnya, sehingga daratan yang berada di sekitar perkebunan itu memang panas karena air yang biasanya digunakan sebagai evaporasi, penguapan air dari tanah ke udara itu sudah duluan diambil daripada sawit ini, sehingga nggak ada lagi yang namanya evaporasi. Makanya bisalah dibilang terjadi pemanasan global juga. Pemanasan global disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu ini tuh benar atau enggak? Menurut saya pemanasan global kelapa sawit enggak. Karena kan pemanasan global setahu saya bukan pemicunya itu kelapa sawit. Kayak misalnya gas rumah kaca, itu baru pemanasan global, beda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit ini kan tumbuhan, otomatis semuanya itu kan gunanya bagus untuk lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan gitu. Pemanasan global disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut Zukri itu benar nggak sih? Pemanasan global saat ini penyumbang emisi terbesar itu adalah kendaraan bermotor. Nah, dalam perkebunan kelapa sawit sendiri saya tidak menemukan bagaimana hubungan antara pemanasan global dan juga perkebunan kelapa sawit.
dengan pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaan yang nomor 5 ini adalah pertanyaan yang terakhir. Cakep. Yang dimana pertanyaan yang terakhir ini berhubungan tentang hal yang baru saja terjadi di Indonesia, yang mana tentang, teman-teman tahu kan, yang kita sampai pakai masker kemana-mana ya kan, nggak bisa menghirup udara bebas. Sedih waktu mengingat itu. Jadi pertanyaannya kelima ini adalah, apakah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit? Cakep nggak pertanyaannya? Nah, kalau teman-teman tahu jawabannya, seperti pertanyaan sebelumnya saya bilang, kalau teman-teman tahu silahkan komen di bawah ini. Sebelum itu kita dengarkan dulu jawaban dari teman-teman kita yang keempat orang ini, apakah benar atau enggaknya. Oke teman-teman, saksikanlah pendapat panas ini di video berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah disebabkan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu itu benar nggak sih? Menurut saya ada benar tidaknya gitu ya, karena nggak semua pembukaan lahan itu disebabkan oleh kelapa sawit. Tapi pada faktanya orang-orang yang buka lahan sawit yang tanpa izin itu memang suka bakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah disebabkan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu ini benar nggak sih? Kalau kebakaran hutan disebabkan oleh kelapa sawit, menurut saya itu salah besar. Yang jelas yang membakar hutan itu adalah manusia, bukan kelapa sawit. Yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya salah satu ya alasan-alasan orang-orang lain ataupun tuduhan-tuduhan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa sebenarnya kelapa sawit itu penyebab dari kebakaran. Yang kan itu kalau memang kita olah dengan baik, nggak harus kita bakar. Kalau untuk memang untuk bikin perkebunan ya, bisa jadi kita gunakan alat-alat berat kayak bulldozer dan sebagainya. Itu kan kalau pembakaran itu sebenarnya cara yang praktis agar cepat terjadi pembukaan lahan. Jadi kalau untuk masalah kebakaran hutan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kelapa sawit. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah disebabkan perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu isu yang ini benar atau enggak sih? Menurut saya ada benarnya, ada enggaknya. Kenapa begitu? Karena kayak gini, kan rata-rata petani itu ingin lebih mudahnya kan, pasti ingin cara cepatnya itu tidak mengeluarkan biaya yang mahal, pasti petani itu membakarnya. Makanya banyak isu yang kedengaran petani itu membuka lahan dengan cara dibakar. Tapi ada satu sisi lagi, pembakaran di lahan itu, pembakaran lahan itu bukan untuk menanam kelapa sawit, ada juga untuk misalnya ada pembangunan gedung apa gitu, bukan seutuhnya oleh karena kelapa sawit. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah disebabkan perkebunan kelapa sawit. Menurut Zukri itu benar nggak sih? Nah, isu ini merupakan isu yang sering terdengar di masyarakat, di mana ada beberapa oknum yang melakukan pembakaran hutan untuk melakukan penanaman kebun kelapa sawit. Nah, hal ini tidak sepenuhnya benar, dan jika ada, itu hanya oknum-oknum saja yang melakukan hal tersebut. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman mendapatkan ilmu tambahan yang baru ya kan, dari jawaban teman-teman kita ini? Begitulah tanggapan tentang 5 pertanyaan saya yang saya berikan kepada anak pertanian.
pertanian itu sendiri ya kan. Nah, akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video saya ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salah kata atau apa yang tidak berkenan di hati teman-teman ini, saya minta maaf. Semoga ilmu jawaban pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman saya ini dan jawabannya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sebelum akhir dari video ini, teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe, nah itulah ya kak, subscribe, like. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanya, boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa share ke semua sosial media teman-teman untuk biar teman-teman yang lain mendapatkan ilmu yang sama dengan teman-teman. Dan yang terakhir ini saya akan memberikan Instagram saya. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih dekat kepada saya, begitulah intinya ya kan. Oke, akhir dari video ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ketemu lagi untuk video saya selanjutnya.